Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan kelas DS48 kelas 2 akan mempresentasikan statistika deskriptif dengan topik analisa infant mortality rate dengan histogram dan box plot. Perkenalkan, nama saya Anidia Priyanti dengan NIM 1030524000059 dan teman saya. Saya Ida Sri Rahayu dengan NIM 1030524006009. Nama saya Muhammad Randi Anggara, 1030524000071. Berikutnya kami akan menjelaskan latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Randi Anggara. Oke, yang pertama yaitu latar belakang dari analisis ini. Angka kematian bayi atau AKB, atau yang disebut juga dengan infant mortality rate, adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun, yang dinyatakan per 1.000 kelahiran. Hidup UNICEF 2020. Angka kematian bayi digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kesejahteraan hidup dari masyarakat. Berdasarkan data World Bank, angka kematian bayi di dunia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai angka 28,9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ini, angka kematian bayi di dunia dipengaruhi oleh sejumlah faktor mendasar yang mencerminkan perbedaan dalam akses kesehatan, kondisi ekonomi, dan faktor sosial. Yang next, selanjutnya, untuk tujuan. Yang kedua, yaitu tujuannya. Tujuan dari analisis kali yang ini, yaitu mengetahui jumlah angka kematian bayi di seluruh dunia menggunakan data yang dimiliki dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui grafik histogram infant mortality rate dari data, dan yang kedua, mengetahui grafik box plot infant mortality rate dari data. Untuk selanjutnya, yaitu histogram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk histogram, apa itu histogram? Jadi histogram adalah jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik. Setiap bar atau batang pada histogram mencakup rentang nilai tertentu yang disebut bin atau kelas dan tinggi bar yang menunjukkan frekuensi data dalam rentang tersebut. Histogram biasanya digunakan untuk memahami variabilitas data, menganalisis tren, optimasi pengambilan keputusan, dan lain-lain. Eh, dari data yang kami punya, kami mengurutkan data tersebut menjadi data yang teratas dan data yang terbawah yang dapat kami tampilkan di sini. Pada tabel 1.1 dan 1.2 yang telah diurutkan tersebut, kita dapat mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan range dari data. Selain itu, kita juga harus menentukan berapa bin yang akan kita gunakan. Nah, di sini kelompok kami akan mengambil 15 bin. Kemudian setelah itu kita harus menghitung lebar range atau selang dari setiap bin dan batas kanan dari masing-masing bin. Kemudian untuk mencari range, kita mempunyai rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Untuk mencari range atau selang digunakan rumus range dibagi jumlah bin. Kemudian untuk mencari batas kanan setiap bin menggunakan rumus nilai minimal ditambah bin keberapa dikali lebar selang. Kemudian setelah dihitung, nilai minimalnya yaitu 2,29, nilai maksimalnya 191,19, range-nya 188,9, binnya kita ambil 15, dan lebar binnya 12,59333. Nah, untuk dari nilai 2,29 sampai 14,88 ada 50. Dari 14,8833 sampai 27,47 ada 32 negara, dan seterusnya. Jadi, eh, kita dapat menyimpulkan ada 95 negara yang memiliki tingkat angka kematian bayi di bawah 50, dan ada 42 negara yang memiliki tingkat angka kematian bayi di kurang dari 100, dan ada 12 negara yang memiliki tingkat angka kematian bayi di atas 100. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Boxplot. Pertama-tama, apa sih box plot itu?
Muhammad Rashid Ridho dalam visualisasi data menjelaskan, boxplot ada pengertian, fungsi, dan contohnya. Dalam mengemukakan boxplot adalah salah satu jenis data visualisasi yang sangat bervariasi dan dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis data dan informasi. Boxplot sendiri adalah data visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan statistik deskriptif atau kondisi yang ditunjukkan dalam boxplot sendiri meliputi kuartil, median, dan titik-titik ekstrim. Ini membantu pembaca dalam memahami sebaran data. Kemudian akan saya jabarkan rumus-rumus yang biasanya digunakan untuk membuat box plot. Yang pertama ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu bisa dicari dengan mengurutkan semua data itu. Di situ kita bisa mencari nilai maksimum dengan mencari nilai terbesarnya. Jadi kayak nilai terbesarnya itu adalah nilai maksimum. Begitu juga dengan nilai minimum. Nilai minimum dapat kita cari setelah kita mengurutkan semua data dan kita temukan bahwa nilai terkecil itu adalah nilai minimum. Kemudian ada kuartil. Kuartil ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 biasa kita sebut dengan median. Tinggal kita ganti X-nya itu dengan angka 1, 2, 3 tergantung dengan jenis kuartil yang akan kita cari. Dengan N adalah jumlah banyaknya data. Kemudian selanjutnya ada jarak antar kuartil. Bisa kita cari dengan kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Selanjutnya ada pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Pagar dalam atas dapat dicari dengan kuartil 3 ditambah 1,5 jarak antar kuartil. Sedangkan pagar dalam bawah dapat kita cari dengan kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali jarak antar kuartil. Pagar luar atas dan pagar luar bawah. Pagar luar bawah dapat dicari dengan kuartil dikurangi 3 kalinya jarak antar kuartil. Sedangkan pagar luar atas dapat kita cari dengan kuartil 3 dikali 3 kali jarak antar kuartil. Berikut dapat kami sajikan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, jarak antar kuartil, pagar dalam bawah, pagar dalam atas, pagar luar bawah, maksimum, minimum, dan kesimpangan baku. Berikut ukuran statistik yang akan dapat membaca lihat apabila kita langsung melihat dari box plotnya. Kali ini kita menggunakan data infant mortality rate. Berikut akan kami sajikan lokasi pemusatan. Lokasi pemusatan digambarkan oleh median atau kuartil 2 pada data. Pada data infant mortality rate, lokasi pemusatan atau median atau kuartil 2 adalah dengan angka 24,52. Karena angka 24,52 lebih mendekat dengan kuartil 1, maka bentuk sebaran data kali ini adalah bentuk sebaran positif. Sedangkan ukuran penyebaran data atau biasa disebut dengan jarak antar kuartil itu sama aja dengan kayak panjang dari kotaknya itu. Jadi dari 8,54 sampai 61,65 yaitu 53,55. Berikutnya adalah nilai ekstrim, nilai yang berada dari luar pagar dalam atas dan dari pagar dalam bawah, yaitu 191,19. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Angka kematian bayi atau KB adalah parameter penting dalam mengukur tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara, serta kesejahteraan hidup dari masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data angka kematian bayi dengan metode histogram dan box plot di atas, kita dapat memahami distribusi angka kematian bayi melalui histogram dengan menggunakan diagram batang untuk melihat statistik deskriptif kematian. Dari analisis data mengenai angka kematian bayi di seluruh dunia menggunakan grafik histogram dan box plot. Yang pertama, yang pertama yaitu histogram angka kematian bayi. Grafik menunjukkan distribusi dari angka kematian bayi di berbagai negara atau wilayah. Dari histogram, kita dapat melihat sebaran angka kematian bayi, yaitu kategori yang sering terjadi atau modus, seperti negara dengan angka kematian bayi yang rendah, menengah, atau tinggi. Pola umum, apakah data cenderung terpusat pada angka rendah atau tinggi atau tersebar di sepanjang rentang data. Hal ini akan menunjukkan distribusi yang normal, miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang kedua yaitu box plot angka kematian bayi.
Boxplot menunjukkan ringkasan statistik data seperti median, kuartil bawah, kuartil atas, dan keberadaan data pensilian. Median angka kematian bayi dan rentang interpolatif yang menunjukkan bagian data tersebar antara nilai rendah, menengah, dan tinggi. Pensilian yang mungkin mengidentifikasikan beberapa negara dengan angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor unik seperti kondisi kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, atau tingkat ekonomi negara tersebut. Hasil analisis dan kedua grafik ini memberikan wawasan untuk memahami distribusi dan variabilitas angka kematian di seluruh dunia, sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis bahwa masih banyak negara yang memiliki tingkat angka kematian yang rendah. Saya kembalikan ke Anindya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.